Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky. Tak mau kalah dengan Spanyol dan Italia, KTM menggembleng bibit baru di Austria. Can't you see? We'll drink honey by the Bos KTM Stephen Pierer berujar bahwa mereka siap untuk bertarung tahun depan. Pemimpin perusahaan KTM itu merasa bangga setelah menonton pasukannya pada balapan final MotoGP di Portimao. Dan pada saat yang sama, ia sangat termotivasi untuk perubahan baru dalam balap motor. Setelah melihat Oliveira menang di Portugal, ia pun ingin memunculkan pembalap berbakat di Austria. There won't be one more time, so we gonna do this tonight. There won't be Ketika kami berada di posisi terbawah balapan pertama pada awal musim di Doha 3,5 tahun yang lalu, saya berkata kami harus mengubahnya, kami ingin maju. Ya, kami sekarang melakukan semua yang kami bisa. Kejuaraan junior ini kami selenggarakan untuk mendapatkan kembali pembalap motor top lokal Austria, sehingga kami mungkin menjadi berita utama lagi, bukan hanya para pemain ski, ucap Stephen Pierer. Pembalap tim Repsol Honda Marc Marquez dikabarkan bakal segera mengambil keputusan dalam proses penyembuhan cedera pada lengan kanannya. Ia akan menentukan setuju atau justru menolak untuk naik meja operasi lagi. Demi comeback atau kembali ke pentas MotoGP sesuai rencana, Marquez pun harus segera mengambil keputusan untuk menjalani operasi lagi atau tidak. fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Keputusan itu kabarnya siap diambil dalam beberapa hari ke depan, sebab usai operasi, Marc Marquez harus menjalani proses pemulihan yang diyakini memakan waktu yang tak singkat. Sementara dirinya diharapkan bisa ambil bagian dalam tes pramusim pada Februari 2021. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa pembalap asal Spanyol itu menetapkan tanggal waktu untuk mengambil keputusan operasi atau tidak hingga 1 Desember. Sejatinya, Marquez dan pihak Honda sendiri tak berharap adanya operasi ketiga ini. Pihak Honda bahkan sempat menyatakan bakal membantu keras Marquez untuk sembuh tanpa harus menjalani operasi lagi. Dikarenakan jika mengambil langkah operasi, Marquez bisa terancam absen dalam waktu panjang, yang kemungkinan mencapai 6 bulan. Pemulihan berjalan lebih lambat dari biasanya, karena segalanya tidak berjalan dengan baik sejak awal, ujar manajer Marquez Emilio Alzamora. Setelah menjalani debut fantastis bersama Petronas Yamaha SRT pada 2019, Quartararo memang langsung diproyeksikan Yamaha sebagai pengganti Valentino Rossi di tim pabrikan. Pada Selasa 24 November, 2 hari setelah masa tugasnya dengan Petronas Yamaha SRT berakhir, lewat Twitter ia mengunggah sebuah foto di mana dirinya mengendarai M1 dengan corak Monster Energy Yamaha, meski ia belum menjalani uji coba apapun dengan tim tersebut. Apa pendapat kalian? Tulis Quartararo sembari mengunggah fotonya di atas M1 Monster Energy Yamaha. Francisco Bagnaia marah kepada juara MotoGP 2020 Joan Mir yang membuatnya cedera di seri penutup MotoGP Portugal di sirkuit Algarve akhir pekan lalu. Pada lap pertama, Joan Mir menyenggol Bagnaia yang membuatnya mengalami cedera bahu dan gagal finish di MotoGP Portugal. Walau Joan Mir sempat meminta maaf usai balapan, namun Bagnaia belum bisa menerima permintaan maaf Joan Mir. Saya tidak percaya, saya marah. Ini bukanlah akhir musim yang saya harapkan.
Ketika saya balapan, saya selalu memberikan 100% meskipun ada masalah. Karena saya bersentuhan dengan Joan Mir di lap pertama, bahu saya lepas. Saya merasakan sakit yang luar biasa, dan itu memaksa saya berhenti dan kembali ke garasi hanya setelah 3 tikungan, ucap Bagnaia. Juara MotoGP 2020 Joan Mir mempunyai 2 permintaan untuk meningkatkan performa motor Suzuki, meskipun banyak saingan yang menganggap Suzuki sebagai motor paling seimbang. Joan Mir yakin masih ada ruang untuk meningkatkan motor Suzuki. 2 aspek yang ingin ditingkatkan Joan Mir yaitu sesi kualifikasi dan kecepatan, tanpa kehilangan kekuatan dari paket yang sudah ada saat ini. Namun pengaturan tersebut tidak sampai harus melanggar pembekuan mesin hingga akhir kejuaraan dunia berikutnya. Karena mesin tidak bisa diubah, bagian yang bisa diperbaiki adalah sasis dan elektronik. Inilah yang saya minta untuk ditingkatkan, untuk memiliki paket yang lebih kompetitif dan mendapatkan kecepatan, ucap Joan Mir. Gosip bahwa Rossi ingin menurunkan VR46 di MotoGP sejatinya sudah beredar sejak 2017 lalu. Namun ia selalu membantahnya, karena belum memiliki struktur organisasi dan finansial yang cukup kuat. Selain itu, VR46 tadinya dibentuk untuk membantu para rider muda di Moto3 dan Moto2, bukan sebagai proyek di kelas para raja. Namun usai melihat anak-anak didiknya di VR46 Riders Academy yang semakin kuat, apalagi masa pensiunnya sendiri sudah dekat, Rossi kini menyadari bahwa ekspansi di MotoGP bukanlah ide yang buruk. Rossi menyebut Yamaha opsi yang tak cukup realistis. Ia tak menutup kemungkinan tim balapnya nanti akan tetap bekerja sama dengan Ducati, seperti Luca Marini di Sponsorama Racing. Rumor yang santer beredar belakangan bahwa menyebut VR46 bisa menjadi kandidat kuat tim satelit Suzuki. Namun Rossi menolak kerjasama dengan Honda, pabrikan yang ia bela pada tahun 2000 sampai 2003. Saya rasa kami masih harus lihat apa yang akan terjadi tahun depan. Apakah kami bakal bekerja sama dengan Ducati? Mengapa tidak? Toh Luca akan balapan dengan mereka. Honda, ya, ini hubungan kami akhir-akhir ini tidak terlalu baik, ucap Rossi. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.